wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Dani Ramdhani, mahasiswa STH Pasundan semester 3 di Gelar Sore. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas hukum pidana lanjutan, menganalisa contoh kasus tindak pidana terhadap nyawa manusia, tindak pidana terhadap tubuh manusia, dan tindak pidana terhadap harta benda. Tindak pidana terhadap nyawa, contoh kasus pembunuhan Dante. Latar belakang kasus pembunuhan Raden Adante Khalib Pramudityo atau Dante, putra dari artis Tamara Samara, terjadi pada awal 2024. Peristiwa ini bermula dari dugaan awal anak tersebut tenggelam di kolam renang, yang kemudian terungkap sebagai kasus pembunuhan berencana dengan tersangka tunggal Yuda Arfandi YA, kekasih ibunya sendiri. 27 Januari 2024, Dante 6 tahun meninggal dunia saat berlatih renang di kolam renang Taman Air Tirtamas Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur, dengan didampingi oleh tersangka Yuda Arfandi. Awalnya kasus ini dilaporkan sebagai insiden tenggelam biasa, namun keluarga merasa ada kejanggalan. Pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan mendalam, termasuk ekshumasi makam korban dan analisis rekaman CCTV di lokasi kejadian. Februari 2024, rekaman CCTV yang beredar luas menunjukkan Yuda Arfandi membenamkan kepala Dante ke dalam air sebanyak 12 kali. Intensitas pembenaman bervariasi dan Yuda melihat mengawasi kondisi sekitar untuk memastikan aksinya tidak terlihat jelas. Februari 2024, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap oleh polisi. Kesimpulan, Yuda Arfandi dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Pada November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Yuda Arfandi. Menyatakan ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana. Vonis ini dianggap terlalu ringan oleh keluarga korban yang berharap hukuman mati. Tindak pidana terhadap tubuh, contoh kasus penganiayaan David Ozora. Latar belakang, kasus penganiayaan David Ozora terjadi pada 20 Februari 2023 di Jakarta Selatan. Dipicu laporan pacar Mario Dendi, AG, tentang dugaan pelecehan, yang berujung Mario, Sane Lucas, dan AG mendatangi David. Mario menganiaya David secara brutal hingga koma, yang kemudian disusul proses hukum panjang. Penetapan tersangka dan vonis bersalah terhadap Mario Dendi, Sane Lucas, dan AG dalam beberapa tindak pidana. Kronologi di perumahan Green Permata Residen, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Mario Dendi, Sane Lucas, dan AG tiba di lokasi David Ozora sudah berada di sana. Mario Dendi melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora secara langsung, termasuk menendang kepala dan menyerang dengan brutal. Sane Lucas dan AG tidak berbuat apa-apa meski ada upaya penghentian dari saksi di sekitar lokasi. David Ozora ditemukan tak sadarkan diri dan mengalami luka parah. Kesimpulan, kasus penganiayaan David Ozora disimpulkan sebagai penganiayaan berat berencana yang dilakukan Mario Dendi Satrio terhadap David. Dipicu oleh masalah pribadi yang melibatkan kekasih Mario, AG, Mario terbukti bersalah melakukan penganiayaan berat berencana, menendang kepala David berulang kali hingga koma, dan akhirnya divonis 12 tahun penjara serta diwajibkan membayar restitusi. AG dan Sane Lucas juga terlibat sebagai pelaku pembantuan dan pembiaran dengan vonis masing-masing. Tindak pidana terhadap harta benda, contoh kasus pencurian motor di Tangerang. Kronologi, pelaku ini berdua dengan rekannya. Salah satu pelaku masuk ke dalam lokasi diduga hendak mencuri motor, kemudian ketahuan oleh warga. Saat pelaku dipergoki, salah seorang pelaku lainnya menunggu di motor dan berhasil melarikan diri. Sedangkan satu pelaku yang hendak mencuri motor berhasil tertangkap warga.
Warga mengejar salah satu pelaku yang berinisial F. Kurang lebih jaraknya dari TKP sampai dengan ditangkap kurang lebih 1 km. Kesimpulan dari kasus pencurian motor di Tangerang Selatan menunjukkan adanya peningkatan upaya penegakan hukum oleh kepolisian dan partisipasi masyarakat. Meskipun kejahatan ini masih menjadi perhatian serius, secara keseluruhan, meskipun polisi aktif melakukan penangkapan dan pengungkapan kasus, kewaspadaan masyarakat tetap diperlukan karena risiko pencurian motor di Tangerang Selatan masih. Kesimpulan dari contoh kasus yang saya analisa yaitu bahwa tindak pidana terhadap nyawa manusia, tubuh manusia, dan harta benda, yaitu pelanggaran terhadap hak fundamental, adanya unsur kesalahan dan tindakan preventif dan represif. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.